Sebenarnya nih kerjaan ini nih, kantor ini ada apa sih? Dia masih masuk kerja lagi. Dia jadi satu ruangan itu bukan kayak senior-senior yang tua-tua, justru yang anak-anak mudanya itu kan. Dia nempatin satu meja yang udah lama kosong itu. Ngobrol lah nih sama mama sambil ngejahit kan. Tiba-tiba yang di samping mama itu tuh kesurupan tapi nyiksa dirinya sendiri. Jadi mesin jahit itu jarinya dimasukin sama dia bang. Jadi tek kayak ketusuk-tusuk gitu. Ngilu banget. Tapi dia sambil ketawa-ketawa, teriak-teriak. Dan itu manggilin nama bosnya yang perempuan. Terus bosnya turun dari lantai 5 juga tuh, dia kan tinggalnya di situ. Dia turun ke bawah, terus dia langsung ketawa, itu kayak orang stres gitu. Dia ketawa, terus dia teriak. Dia ngomong kayak gini. Semuanya bakal jadi tumbal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang mungkinnya teman-teman sudah pernah tahu atau mengenal dengan narasumber kita pada malam hari ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ukti. Ukti. Kemarin juga udah berhijab ya udah. waktu kesini ya. Berarti ini yang kedua kalinya kesini kayak. Iya. 2 kali apa 3 kali sih? 2 kali kalau yang hijab ya. 2 kali ya. Iya. Oke ya. Ya mudah-mudahan jangan dilepas lagi kak. Iya. Amin. Mudah-mudahan ya istiqomah. Istiqomah, amin. Oke, Kak Maya, terima kasih banyak nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya. Kita sebenarnya udah dari kemarin-kemarin ya. Kita atur jadwal ya. Cuma belum ada kesempatan dan sekarang Kak Maya akhirnya hadir juga gitu. Oke. Nah, di sini Kak Maya katanya pernah punya pengalaman mistis ya, lebih tepatnya kayak pesugihan gitu ya. Pesugihan ini dalam konotasinya gimana nih? Pesugihan Kak Maya yang pelaku atau siapa? Enggak dong. Amit-amit ya. Jadi ini kisah tentang nyokap sih bang. Jadi nyokap tuh pernah kerja di salah satu garmen ya. Itu hampir dijadiin tumbal. Oh. Iya, dan dia pun ngelihat sendiri kalau anak majikannya sendiri tuh yang dijadiin tumbal bener-bener dimatiinnya tuh secara nyata gitu. Dan ada saksinya juga. Oke. Serem sih kalau bicara atau ngobrolin tumbal gitu ya. Oke, disimpan dulu Kak Maya ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Maya menceritakan pengalaman mistisnya lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Maya. Udah siap Kak Maya? Bismillah siap. Bismillah ya. Kalau aus diminum aja, minumnya udah dibikinin tadi sama ini kita, sama tim enak, manis minumannya. Oke, kalau gitu siap. Siap. Silahkan Kak Maya. Jadi cerita ini tuh dialami langsung sama nyokap ya. Kira-kira itu tahun 2004. Jadi di dekat rumah, gak jauh sih. Memang itu dari dulu udah ada tuh kantor garmen itu. Ya kurang lebih ada 5 lantai lah. Cukup gede juga sih kalau di daerah rumah ya. Awalnya tuh memang udah denger kayak tempat itu tuh banyak yang bilang ngelakuin pesugihan. Itu isu-isunya ya dulu. Jadi ada lowongan, waktu itu kan memang mama lagi butuh kerja.
Dia itu memang bisa ngejahit bang. Kalau di rumah itu buka kayak permak gitu kan. Nah ini dapat info dari temennya langsung yang udah lama dulu kerja di tempat itu. Akhirnya nyoba tuh ke situ. Kan mama kan zaman dulu cuma lulusan SMP ya. Awalnya diminta pakai ijazah SMA. Nah mama nggak jadi kerja tuh waktu itu. Nggak lama seminggu kemudian tuh ada panggilan. Disuruh kerja lagi tanpa ijazah. Dan waktu itu mama itu dikasih gaji yang lumayan gede di tahun 2004 itu. Tapi lupa nominalnya berapa ya. Di situ mama udah mulai masuk kerja awal-awal. Sering banget tuh bang pulang kerja itu ngerasain kayak badannya yang tiba-tiba drop. Tapi masih kita pikirnya tuh ya mungkin kecapean kali ya. Soalnya kan kerjanya dari pagi sampai sore. Fokus aja gitu di mesin jahitnya itu kan. Waktu itu bagian apa ya, kayak jahit gitulah. Aku gak ngerti ya, maksudnya itu bagiannya namanya apa. Pas dia pulang, itu beberapa hari dia kerja, dia bilang nih ke nenek. Katanya dia tuh ngeliat, jadi di bawah basement itu ada satu ruangan. Ruangan itu kalau orang-orang bilang si pekerjanya, itu katanya toilet yang udah gak kepake. Okay. Jadi ditutup. Tapi kalau mama lagi buang apa ya, kayak setelah dia break itu kan makan memang biasanya di tempat yang udah disediain gitu kan. Tapi mama tuh kalau buang sampah disuruh sama atasannya itu tuh selalu ke arah yang deket kamar mandi nggak dipakai itu. Nah dia buang sampah di situ, dia kadang-kadang tuh denger katanya ada suara dari dalam kamar mandi yang udah nggak kepake itu tuh suaranya tuh kayak kambing bang. Oh. Jadi mama bingung, kok ini kan tempat nggak dibuka-buka, kok ada suara kayak kambing lagi bersuara lah pokoknya ya. Disimpan tuh, dikip tuh sama mama. Soalnya kan mama kan tahu kalau di gedung itu banyak yang bilang katanya ada pakai pesugihan lah, katanya bilangnya ke Gunung Kawi lah. Tapi kan masih belum melihat dengan mata kepala sendiri ya. Dijalanin lah tuh. Hampir 3 bulan atau 4 bulan gitu kata mama. Kerja di situ. Pas banget mama lagi di situ kan kayak ada piket di bagian masing-masing gitu ya. Nah ini datangnya nih mama tuh habis subuh datang ke situ, masuk ke ruangannya, dia tuh kaget banget tiba-tiba mesin jahit yang di samping mama itu tuh mesinnya gerak sendiri, jadi jalan sendiri gitu kan. Mama itu orangnya yang gampang banget kesurupan. Pas abis ngelihat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain dong, kan lemes ya. Mama bilang samar-samar dia tuh ngelihat kayak ada perempuan lagi nunduk, cuma di bagian lehernya tuh kayak ada tali gitu bang, kayak tali tambang. Ya. Di situ mama nggak bisa ngapa-ngapain tuh, dia udah pucat, udah pusing banget kan. Sampai akhirnya beberapa menit dia nge-freeze gitu kan, ketakutan. Akhirnya dia lari tuh ke ruangan bawah. Di situ tuh ada penjaga parkir kayak security gitu. Dia bilang tuh ke security-nya, itu di atas kok mesin jahit belum dinyalain udah nyala sendiri ya, katanya gitu kan. Udah nggak usah dipikirin bu, katanya gitu, itu mah udah sering. Dan mama tuh nggak ngeh kalau di samping mama itu tuh memang nggak pernah ada karyawan bang, jadi kayak udah kosong aja gitu. Cuma bangku itu dan meja mesin jahit itu tuh yang kosong. Karena dia sebelum-sebelumnya nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh, jadi ya udah nggak ngeh ke situ gitu kan. Itu singkat cerita beberapa bulan kemudiannya lagi terornya makin kenceng nih yang dirasain sama mama kan. Dateng ke tempat kerjaannya itu, bosnya ngomong gini ke mama, bu nanti kamu anter ini ya kayak makanan gitu loh bang, disediain makanan. Itu antar nanti ke lantai 5, lantai paling atas. Nanti jangan masuk ke ruangannya ya, katanya. Taruh aja di depan pintu. Pokoknya jangan sampai buka pintu itu. Ya namanya mama sebagai karyawan nurut aja dong. Diantar lah nih makanan ke lantai 5. Ditaruh tuh kayak pakai tanpa gitu kan. Ditaruh di bawah pintunya itu. Tapi di hatinya mama tuh kayak gini, ini kenapa gak boleh dibuka ya gitu. Padahal ngasih makanan tuh gak sopan kan kalau ditaruh di bawah pintu itu ya. Ya udah deh, namanya disuruh kayak gitu doang kan. Pas mama balik badan, itu ada suara perempuan. Perempuan itu kayak suaranya kata mama ya, kayak semilir-semilir tuh kayak dia
minta tolong gitu. Kayak suara nangis merintih, terus ada kata tolong. Di situ mama nggak berani dong buat masuk lagi ke ruangan itu. Turunlah tuh dia buru-buru. Tapi yang mama bilang itu katanya di ruangan itu tuh kayak lampunya itu beda sendiri. Jadi nuansa lampunya itu merah semua. Akhirnya dia turun abis ngasih makan itu. Pas jam makan siang itu tiba-tiba yang di ruangan bareng sama mama itu tuh kesurupan. Dia kesurupan, megangin lehernya, terus dia bilang lepasin gitu. Dia sambil nyekek lehernya gitu kan. Terus si bosnya ini nih yang perempuan, udah gak usah dihirauin katanya. Emang dia mah suka kayak gini. Tapi kan kasihan, dia udah nyekek lehernya sendiri, terus mukanya udah biru gitu kan. Mama keluar tuh lari. Karena ini deket rumah, jadi dia tahu dong manggil orang yang bisa nih di daerah rumah. Datanglah tuh Pak Ustadz kan. Nah Pak Ustadznya malah diusir sama yang bosnya ini. Udah Pak, nggak perlu diobatin. Ini emang udah biasa kok kayak gini, kata dia. Udah di situ Pak Ustadznya akhirnya pulang. Nah mama tuh kayak ngerasa ini bener deh, kayaknya bos ini nih pakai pesugihan gitu. Karena semakin lama dia kerja di situ, jadi kayak kebuka gitu, berurut. Semakin jelas lah. Nah, ini pas dia kerja kurang lebih 1 tahun, selama dia 1 tahun kerja di situ, dia tuh nggak pernah ngeliat anak bosnya. Padahal anaknya itu katanya banyak yang bilang anaknya ada 3, tapi dia nggak pernah lihat gitu anaknya, nggak pernah keluar. Nah pas udah 1 tahun kerja di situ, baru mama ngeliat anaknya itu keluar dari ruangan yang di atas, yang di lantai 5. Itu keluar satu persatu, tapi keluarnya itu pas banget mau maghrib. Jadi pas karyawan-karyawan itu mau pulang. Nah mama tuh pulangnya paling belakangan. Dia turun tuh anaknya. Tau gak anaknya itu 3-tiganya gila. Yang pertama cowok itu udah remaja ya. Kalau nggak salah katanya ya kalau udah dibilang dia kan nggak sekolah ya, karena kurang lah anaknya. Itu ya kemungkinan SMA lah. Itu keluar nggak pakai baju sama sekali bang. Jadi telanjang bulat gitu. Kan mama ketakutan ya ngeliat anak kayak gitu. Terus yang kedua itu perempuan. Itu badannya penuh kayak koreng gitu. Kayak korengan semua. Terus bajunya juga yang nggak layak lah. Nah ini yang ketiga, ini masih kecil. Itu kurang lebih seumuran 3 tahun deh. Dia itu bisu. Kayak ngomongnya teriak-teriak gitu. Dia lari-lari nih turun dari lantai 5 sampai ke bawah. Nah di bawah itu, jadi di pas ruangan depan itu ada patung kayak apa ya. Pokoknya patungnya aneh kayak dewa-dewa gitu. Di tengah-tengah itu. Nah anaknya tuh ngelilingin patung itu. Sambil rame dengan kekurangannya masing-masing gitu. Muter-muter di situ. Nah mama nanya nih sama penjaganya, Pak, itu anaknya si bos ya? Iya katanya. Kok baru kelihatan sih? Saya setahun kerja di sini dia baru keluar. Tapi si penjaganya ini kayak nyimpen sesuatu gitu. Dia diem aja, ngekip gitu kan. Nggak dijawab, akhirnya udah mama pulang. Nah pas di rumah itu kesurupan. Mama tuh kesurupan, marah-marah. Ada perempuan yang masuk, itu ingat banget ya. Perempuan masuk, terus dia bilang katanya minta tolong dibukain talinya. Terus kan kita bingung ya, nolonginnya gimana? Dia kan katanya ada di ruangan yang itu, yang kosong itu kan. Kalau kita ke sana, otomatis diusir sama si bosnya tuh. Dia kan nggak mau dibersihin, nggak mau dia papain kan tempatnya. Itu selama seminggu tuh mama sakit, nggak bisa jalan. Jadi kayak orang lumpuh. Izin kan ke tempat kerja. Ditengokin tuh sama bosnya. Pas bosnya dateng, itu kayak bosnya tuh udah tahu gitu. Ini kayaknya waktunya buat numbalin gitu. Dateng, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bawa duit sekepok, banyak banget. Nah itu tuh di situ gue ngerasain banget, ngelihat jelas dia ngasih duit, dia bilang, udah ini pegang aja buat berobat, nggak usah kerja lagi, nggak apa-apa katanya. Tapi tiap bulan tetap dikasih. Itu kan gak masuk akal ya kayak gitu. Kita tolak dong, gak mau. Karena emang isu-isunya udah satu kampung tuh denger. Jadi kita ada rasa was-was juga lah buat nerima uang banyak kayak gitu kan.
ditolak. Nah dia marah nih, kayak nggak enak lah mukanya, ngatain segala kayak orang susah aja belagu lu gitu. Dia kan ya gitulah mulutnya ya. Dia pulang akhirnya. Nah itu mama lama tuh buat sembuhnya, sampai dibawa ke kampung, diobatin, dimandiin segala macem lah. Akhirnya alhamdulillahnya ini sembuh gitu. Kata ayah bilang udah nggak usah lanjut kerja lagi di situ gitu. Cuma mamanya masih pengen karena emang fashionnya dia di situ kan, ngejahit gitu. Balik lagi nih kerja. Pas dia balik lagi, itu tuh satu garment itu kesurupan semua. Semuanya kesurupan. Kesurupan massal gitu. Iya, dia teriak-teriak sambil bilang lepasin gitu. Pokoknya dia selalu bilang lepasin, dan dia nyekek lehernya sendiri. Nah di situ tuh nyokap udah langsung kayak kalau terus-terusan ada di situ pasti ikut kesurupan, karena dia gampang banget kan kesurupannya. Keluar, penjaganya itu ngunci pintu, terus dia bilang ke mama, "Bu, jangan bilang-bilang sama orang yang bisa ya. Jangan datengin orang yang bisa ke sini. Nanti malah jadi panjang urusannya," gitu kan. Akhirnya udahlah, nyelamatin diri sendiri aja kan. Pulang, ternyata tuh malamnya itu rame di situ. Yang kesurupan tuh belum ada yang sembuh. Sampai keluarga yang orang-orang yang kerja di situ itu datang semua ke garmen itu. Kayak jatuhnya jadi kayak demo gitu. Itu nggak dibuka-bukain pintunya. Sampai teriak-teriak. Itu sampai rame di situ. Akhirnya datang tuh RT, RW. Ya mau nggak mau dia buka dong karena udah didatangin sama itu kan. Dibuka pintunya, tahu nggak? Itu yang lagi kesurupan, bajunya itu semua udah compang-camping. Jadi dia masih nyekekin lehernya. Itu muka udah pada biru, bajunya udah acak-acakan, semua jadi kayak apa ya? Kayak zombie. Berantakan semua tuh di bawah. Terus anaknya yang gangguan jiwa itu 3 orang, itu tuh asik aja dia muterin si patung itu yang di bawah. Patung dewa itu, dia muter-muter nggak karuan gitu kan. Di situ baru tuh kayak dia tuh ngerasa ini kayaknya udah kelihatan nih sama warga gitu. Tutup kurang lebih 2 bulan. Jadi garmennya tuh nggak beroperasi sama sekali. Udah tutup. Setelah 2 bulan itu dipanggilin lagi tuh yang kerja. Kan banyak yang resign tuh akhirnya kan, nggak ada yang mau lagi. Banyak nih dia nih kayak buka lowongan gitu. Banyak orang-orang yang kayak baru-baru anak-anak muda gitu kerja di situ. Nah mama nih kayak kalau menurut gue sih dia kayak ini bang, penasaran gitu. Sebenarnya nih kerjaan ini nih, kantor ini ada apa sih? Dia masih masuk kerja lagi. Dia jadi satu ruangan itu bukan kayak senior-senior yang tua-tua, justru yang anak-anak mudanya itu kan. Dia nempatin satu meja yang udah lama kosong itu. Ngobrol lah nih sama mama sambil ngejahit kan. Tiba-tiba yang di samping mama itu tuh kesurupan tapi nyiksa dirinya sendiri. Jadi mesin jahit itu jarinya dimasukin sama dia bang. Jadi tek kayak ketusuk-tusuk gitu. Ngilu banget. Tapi dia sambil ketawa-ketawa, teriak-teriak. Dan itu manggilin nama bosnya yang perempuan. Dia teriak-teriak manggilin kan. Lah kan itu mama bingung ya. Itu kenapa gitu? Dipisahin tuh kaku badannya. Itu jarum masih tetap nusuk-nusuk ke jari telunjuknya dia itu. Akhirnya semua rame di situ. Dia dipulangin dalam keadaan masih kesurupan. Dia pulang masih dalam keadaan ngamuk-ngamuk gitu. Keluarganya nggak terima nih. Besokannya rame lagi tuh garmen kan. Datang lagi tuh RT, RW. Itu udah disidang tuh. Dia udah disidang. Cuma kalau hal-hal kayak gitu kan susah ya nyari buktinya gitu. Dia ngelakuin apa. Itu susah banget. Bahkan dia tuh orang yang berpower lah, punya uang. Jadi kita-kitanya tuh kayak kalah gitu kan. Lanjut lagi kerja kayak biasa. Pokoknya mama bilang gini ke anak baru. Kalau ditempatin ke meja ini jangan mau ya gitu. Soalnya ini memang dari dulu tuh gak keisi harusnya. Nah namanya bocah-bocah itu kalau dibilangin kan dia malah lebih nurut ke bos kan. Akhirnya datang lagi nih satu. Duduk di samping mama lagi tuh. Aman tuh dia. Nah pas pulang kerja dia bilang gini. Kayaknya ini hari gue terakhir kerja deh. Dia ngomong sama temennya. Terus mama bilang, emang mau kemana mbak gitu? Pengen pulang aja nggak betah kerja di sini. Pas dia keluar dari garmen itu, baru banget nyebrang. Dia ketabrak bang. Ketabrak di situ. Itu rame lagi kan. Sampai ya ada beritanya lah.
Wah itu udah hancur badannya karena kejepit sama tembok. Posisinya kan ada gang gitu kan. Dia baru banget keluar dari gang garmen, itu mobil langsung kayak nabrak dia. Tapi supirnya ini yang ditanyain, dia kan jadi kayak sebagai ya pelaku ya jatuhnya, nabrak. Masuk tuh rame tuh ke polsek, ditanya-tanyain, dia bilang orang saya nyetir normal kok nggak ada orang yang nyebrang katanya. Terus mobil juga diperiksa, mobilnya tuh ya aman-aman aja, nggak ada yang aneh-aneh. Akhirnya memang udah musibah buat si supir ya, ya dia kena pidana lah. Lanjut lagi tuh kerja, mama masih penasaran banget kerja di situ. Ini pas bener-bener menurut mama tuh paling apa ya, menakutkan mungkin. Pas lagi masuk kerja, mama tuh kaget banget. Di depan, deket banget sama pos security, itu mama ngeliat ada kambing 3 diikat tuh di deket pos security. Kan kayak ada beton gitu loh, kayak buat apa gitu ya, beton diri gitu. Jadi satu tali itu ada 3 kambing. Tapi kambingnya tuh lemes gitu, lemes duduk. Kan mama mau nanya, tapi si security-nya pasti nggak bakal mau ngasih tahu juga kan. Ini kambing buat apa gitu. Nah, udahlah nggak usah nanya. Masuklah tuh dia kerja kayak biasa. Pas lagi asik-asik kerja, meja mesin jahit yang di depan mama kerja nih, tiba-tiba langsung ngamuk ngegebrak meja. Terus dia bilang katanya keluar semua dari sini gitu. Terus dia bilang, dia nyebutin nama bosnya, terus yang dilakuin sama bosnya, dia nyebut ruangan yang di bawah, ruangan yang di lantai 5, dia semuanya kasih tahu di situ. Terus bosnya turun dari lantai 5 juga tuh, dia kan tinggalnya di situ. Dia turun ke bawah, terus dia langsung ketawa, itu kayak orang stres gitu. Dia ketawa, terus dia teriak, dia ngomong kayak gini, semuanya bakal jadi tumbal di sini. Mama kaget tuh. Bener dong ini jadi perusahaan berdiri karena pesugihan gitu kan. Tapi di situ tuh bosnya kayak kamuflase, jadi kayak pura-pura kesurupan juga gitu dianya. Nggak tahu lah apa dia udah kepentok apa gimana ya. Nah itu kan rame tuh di situ bang, rame. Itu sempat ditutup lagi. Mama udah berhentilah di situ, nggak kerja lagi. Nah ini jadi si bosnya ini tuh pergi nggak tahu kemana, yang nerusin saudaranya, nerusin usahanya dia itu. Akhirnya kan buka lowongan baru lagi tuh. Orang-orang tahu, oh udah bukan dia, katanya udah bukan dia yang megang. Kerja lagi di situ karena memang sebenarnya kerjanya santai bang, nggak yang banyak banget gitu kerjanya. Terus juga gajinya lumayan kan. Kerja lagi di situ. Nah anehnya nih, pas lagi ceritanya kayak model sedekahan gitu ya. Sedekahan dipegang sama saudaranya. Dia tuh istrinya orang Islam, tapi suaminya non. Nah si istrinya nih yang mimpin kan, ceritanya manggil Pak Ustadz lah buat sedekahan. Pas lagi sedekahan, yang anehnya itu dia nenteng-nenteng 3 kambing itu lagi tuh, diikat lagi di beton itu. Ada 3 kambing. Dia bilang katanya ini kambing buat disembelih, nanti buat sedekahan lagi katanya gitu kan. Tapi tuh kambing lemes bang, nggak bisa berdiri, dia duduk aja. Pas udah selesai sedekahan, itu mama nengok langsung shock banget, kaget. Malah yang dilihat bukan kambing yang 3 itu kambing beneran, tapi anaknya yang diikat di situ 3-tiganya. Oh. Di beton itu. Lemes gitu, kayak lemes. Pokoknya persis deh, nggak pakai baju yang pertama, terus yang kedua kayak koreng-korengan gitu, yang ketiga tuh masih kecil. Kaget dong ngeliat, lah kok ini berubah jadi anaknya si bos yang dulu gitu kan. Cuma apa ini halusinasi doang apa gimana gitu. Akhirnya kerjalah kayak biasa tuh. Pas malamnya, jadi si yang bos perempuan ini bilang, nanti jangan pulang dulu ya, soalnya ini kambing kan udah dipotong gitu ya. Nanti bawa aja, jadi daging mentahnya gitu yang dikasih. Kayak kurban gitu. Iya, daging mentahnya yang dikasih. Mama gak mau dong bawa pulang kan. Bu kenapa gak mau bawa gitu, bawa aja. Dia kayak curiga gitu loh. Cuma nih doang nih orang nih gak mau bawa dagingnya. Akhirnya sama mama dibawa tapi dibuang. Pas dibuang malamnya, mama tuh kayak rep-rep. Dia tuh teriak
teriak dibangunin sama kita nih sekeluarga, nggak sadar-sadar tuh lama banget. Sampai didudukin dia tidur lagi, kayak lemes gitu kan. Nggak tahu ya waktu itu nenek manggil siapa gitu dateng. Nah itu orang itu bilang gini, ini ada 3 orang, 1 laki-laki dewasa, dia nggak pakai baju. Wah di situ udah langsung mikir tuh, jangan-jangan anaknya si bos nih. Terus yang kedua perempuan, koreng-koreng badannya, sama yang ketiga masih kecil. Itu ada di sini ngeliatin, kayaknya minta tolong sama ibu katanya. Tapi si ibu ini nggak bisa buat komunikasi langsung sama yang ketiga ini. Nah di situ setelah si Pak Ustadz yang ngomong kayak gitu kan, ini jangan-jangan ada sesuatu nih sama garmen ini nih. Pokoknya garmen tuh terkenal deh di daerah rumah kan. Tapi kita nggak ngomong lagi gitu kalau semalam ada kejadian itu. Mama kerja aja kayak biasa. Terus si bosnya ngomong gini, Bu Erna, nanti ibu ke bawah ya katanya gitu. Saya punya barang antik, ini udah nggak mau dipakai, ibu taruh aja di bawah. Itu di ruangan yang depan ruangan nggak kepake itu. Disuruh taruh di situ. Karena emang banyak tumpukan sampah di situ. Sampah-sampah kayak bekas kain-kain gitu kan. Taruh aja di situ nanti biar diambil sama tukang sampahnya. Mama bawa tuh kayak guci gitu. Kayak guci tapi kata mama tuh berat. Cuma dilakban. Kayak bukan guci sih, kayak panci. Terus ada tutupnya, tapi dilakban sama dia. Udah dong dianterin ke situ, ditaro. Terus supirnya ngomong kayak gini, Bu Erna, itu apa yang taruh di situ katanya gitu. Nggak tahu, disuruh buangnya di sini. Supirnya diem aja tuh. Kenapa Pak? Gitu kan. Nggak apa-apa. Udah balik lagi aja. Terus mama di situ hatinya juga nggak tenang kan. Pas mama lagi naik ke atas, itu kan ruangan mama di lantai 2. Pas naik ke ruangan lantai 1, ketemu sama saudaranya si bos. Yang anehnya, mungkin udah dikasih tahu kali ya, pertanda pertolongan lah supaya keluar dari tempat itu. Dia ngomong kayak gini, iya, nanti yang ada 3 nama itu bakalan buat jadi kambing lagi aja kata dia. Nah nama mama disebut tuh, langsung shock dong. Wah berarti kambing yang 3 itu beneran tumbal tuh kemarin kan? Soalnya dia nyebutin nama 3 karyawan dan itu yang udah tua-tua. Jadi salah satunya ada nama mamah di situ. Bingung dong dia. Kok jadi ke karyawan nih? Apa jangan-jangan anaknya beneran udah nggak ada semua? Turun ke bawah, mama langsung kabur. Terus security-nya ngomong kayak gini, Bu, kalau emang ibu udah nggak sanggup kerja di sini, mending keluar aja. Soalnya mama udah pucet banget nggak karuan kan. Udah dikasih tahu kayak gitu, keluar tuh mama ngadu ke RT sama ke RW. Tapi RW-nya ngomong kayak gini, ya Po Erna, orang nggak ada bukti. Coba kalau Po Erna ngajak temennya denger, itu kan bisa jadi saksi gitu kan. Kalau cuma Po Erna doang yang ngedenger mah nggak ada yang percaya gitu kan. Ya terus gimana ya? Ya mau gimana lagi, orang udah kesebut namanya gitu kan. Mau nggak mau ya udah nggak usah kerja di situ lagi gitu. Terus sempet panik tuh di rumah. Sampai berbulan-bulan lah tuh kita panik kan. Nah setelah 3 bulan dari mama denger itu kan udah gak kerja lagi ya. Ternyata rame, ada berita kayak nyampe dari mulut ke mulut gitu. Itu anak yang bos, yang 3, itu katanya meninggal. Bosnya datang lagi. Iya, bosnya datang lagi. Itu katanya datang ke situ terus bagi-bagiin uang ke warga yang ada di situ. Terus dia bilang katanya ini titip doa ya buat anak saya 3-3-nya kecelakaan. Dia ngomong kayak gitu. Semua tuh dikasih uang tuh di situ. Tapi dia ngelengkapin rumah kita tuh. Rumah kita tuh nggak disambangin sama dia. Akhirnya rame lah dari mulut ke mulut. Bener kali itu yang ceritain tentang pesugihan di garmen itu gitu kan. Rame di situ tapi uangnya diambil juga sama mereka kan. Nah satu ketika itu ini ada kasus gede banget sampai masuk berita juga. Supirnya katanya disuruh, jadi dia udah ada tanda tangan kontrak sama bosnya itu, suruh matiin anaknya yang bayi. Gak tahu tuh dari mana dia punya anak bayi itu kan. Itu bukan bayi sih, balita ya, baru bisa duduk, belum bisa jalan. Itu disuruh taruh di tengah-tengah parkiran, disuruh dudukin tuh bayi.
Terus dikasih mainan sama kayak kaleng biskuit gitu. Si supirnya ini suruh ngelindas si bayi itu. Astagfirullahaladzim. Itu supirnya sendiri yang ngaku. Dia bilang ada perjanjian. Itu semuanya dikasih tahu, surat-surat perjanjiannya dia. Dia bakal dikasih rumah, pokoknya dikasih banyak lah sogokannya. Ya karena dia gelap mata ya. Ya dia okein, dia tanda tangan. Ternyata pas dia beneran lindas itu, katanya awalnya yang dia lihat itu kambing, bukan anaknya. Oh. Jadi di tanda tangan kontrak itu tuh tertulisnya tuh kambing. Jadi yang teriak-teriak sering kesurupan itu mungkin itu korban-korban sebelumnya yang diikat lehernya itu. Terus di situ rame, di daerah itu rame, pokoknya di garis polisi, garmennya, supirnya ditanya-tanyain segala macam, sampai supirnya tuh hampir stres. Karena pas anak itu meninggal, ya yang dilihat manusia, sebelumnya kan dilihat kambing. Nah itu akhirnya dia ya udah, karena dia takut gitu kan, terus dia juga ngerasa bersalah, akhirnya dia jujur. Nah si bosnya itu dua-duanya ditangkap. Disitulah baru ditutup garmennya. Sampai sekarang sih itu jadi kayak lahan parkir gitu ya, udah nggak digunain lagi karena udah dihancurin gitu. Udah nggak operasi lagi. Udah nggak operasi. Iya, udah dihancurin tuh garmennya, dijadiin tempat kayak parkiran mobil di situ. Jadi kejadiannya kebongkar sama supirnya sendiri. Yang anehnya tuh dia menghilang beberapa bulan, tapi balik lagi tahu-tahu punya anak balita. Padahal pas dia kabur itu nggak dalam keadaan hamil, dan nggak mungkin secepat itu kan. Iya. Beberapa bulan doang, nggak tahu tuh anak siapa yang dia ambil gitu. Nah itu kejadiannya di situ, di dekat rumah. Tapi kalau yang yang di lingkaran yang dewa, patung dewa itu tadi apa? Mungkin sesembahannya dia kali. Ada satu simbolis gitu kayak dewa, nggak ngerti lah, pokoknya patungnya tuh gede kata mama. Itu patungnya perempuan, tapi perempuannya itu aneh. Jadi kayak tangannya dia kayak ular, tapi banyak gitu loh bang, banyak tangan-tangan, tapi tangan-tangannya tuh kayak ular gitu, kayak kepala ular gitu. Atau si anaknya tuh kayak nyembahin itu, dia termuter di situ. Ternyata selama 1 tahun mama itu disuruh ngasih makan itu, yang ngasih makan buat anaknya, tapi dengan cara ya kayak binatang, kayak kambing dikurung gitu. Nah yang di bawah itu jadi pertanyaan, tadi kan mama dengar suara kambing di bawah itu ya, nggak tahu apakah itu dulu dari karyawan-karyawan yang dulu pernah disandra di situ apa gimana. Pas kejadian itu kan karena supirnya pertama kali yang berani mengungkap itu jadi yang bawah-bawahnya itu juga kayak cerita gitu, ngasih kesaksian. Si penjaganya juga, jadi si penjaganya tuh sebenarnya tahu, dia cerita karena ketakutan, soalnya kayak keteror terus katanya tiap hari. Ya udah, jadi orang-orangnya dia itu yang ketangkap semua. Nah si mama ini kenapa bisa dijadiin tumbal itu, jadi di dalam kendi bukan kendi, kayak panci yang tadi dia di situ ternyata tuh ada ini bang, kayak abu, terus ada foto mama. Itu kata si security ya yang cerita, karena sebelum-sebelumnya kalau ada yang meninggal itu selalu ada panci itu. Gitu. Ternyata tuh panci bukan buat dibuang, tapi nanti diambil sama si security-nya itu buat diritualin. Jadi pancinya harus dibawa sama orang yang mau dijadiin target tumbal itu. Berarti udah ditandain udah lama. Iya, itu ada katanya sih, kata yang security-nya itu dalamnya tuh abu, foto, terus kayak ada kayak telur gitu. Nggak tahu dalamnya tuh banyak lah, pokoknya itu syaratnya. Ternyata memang benar pengakuan dari saudara-saudaranya, dia tuh muja gitu di salah satu gunung. Dia muja di situ, dan memang pemujaannya dia tuh udah lama, jadi turun temurun gitu. Katanya kayak dari kakeknya dia dulu juga kayak gitu. Itu usaha ternyata kayak turun temurun gitu. Memang garmennya tuh sepi.
orang yang kerja aja santai, nggak terlalu banyak. Dan Tapi setelah ada tumbal itu rame lagi atau gimana? Masih tetap sepi? yang dulunya, Apa namanya? Pas ada tumbal nih, tumbal siapa yang bayi nih terakhir ya bayi. Nah setelah itu udah kan nggak tutup ya? iya tutup. Nah, sebelumnya setelah ada tumbal Sebelumnya itu kan yang kerja bukan orang-orang bagian rumah, Oke. jadi orang-orang kayak pendatang. Jadi orang kita tuh nggak ada yang tahu gitu. Oh. Karena kan dia kalau orang-orang dari kerja dari misalkan dari luar pulau tidurnya di situ bang. Dia nggak ada pernah, mesnya. iya, nggak pernah komunikasi sama warga-warga sekitar itu. Jadi kita mana tahu ada yang meninggal atau apa. Mungkin dia bilangnya kecelakaan kerja sama keluarganya. Namanya orang kampung mungkin ya dikasih uang buat ya permintaan maaf atau gimana. Dia 10 pasti juta kan atau iya apa gitu udah seneng mau kan ya. dia. Ya kayak gitu. Nah yang si perempuan itu tuh mungkin karena dia yang dilihat sama mama di meja itu dia duduk terus lehernya ada kayak talinya gitu. Nah kambingnya tuh lemes aja duduk gitu. Kayak bukan kambing beneran. Kambingnya memang kayak gede-gede gitu bang. Terus nunduk gitu palanya lemes gitu. Kayak udah ditukar lah itunya apa namanya sukmanya. Jadi bukan hewan lagi tapi roh-roh anaknya itu yang ditaruh di situ. Tiga-tiganya. Cuma yang bayi nggak tahu ini anak siapa yang diituin. Jadi dia mungkin bisa jadi beli atau ngadopsi gitu kan dengan harga 10, 15 Iya. juta, 20 juta kan udah dapet Buat jadi tumbal buat itu jadi ya. tumbal. Ya itu setelah dari itu udah itu diituin di apa namanya dirubuhin. Dan itu kalau waktu itu pernah dengar kabar ada perempuan hamil yang ketabrak, yang ketabrak sama orang baru belajar mobil. Nah itu deket dulunya garmen itu di situ. Itu kan sempat rame tuh di daerah rumah. Coba deh cari nanti dikasih tahu alamatnya. Tahun 2000 berapa? 2004 ya tadi? Enggak, kalau yang meninggal itu baru kok. Oh. Baru tahun 3 tahun lalu kalau nggak salah sebelum corona. Hah? Iya. Oh iya, tahu. Iya. Tabrak apa? Yang listrik? Jadi dia nempel ke tiang listrik bang. Oh. Mobil baru belajar. Ibu-ibu ini ditabrak bang, terus keseret ke tiang listrik terus langsung mencret gitu. Dan itu yang nabrak kakak kelas SD dulu, kakak kelas gue di SD. Iya, ya itu di deket tiang listrik itu belakangnya tuh dulu garmennya di situ. Dan emang di situ daerahnya udah terkenal banget angkernya. Itu. Tumbal. Dari kemarin saya dengerin yang jadi tumbal, yang jadi aduh ngilu-ngilu banget ya. Orang kayaknya nyawa nggak ada harganya sama sekali Iya. ya. Dan anehnya bisa loh mata kita ngelihat kayak itu jadi kambing gitu, berubah jadi kambing. Iya, padahal udah itu Udah perwujudan jelas-jelas aslinya manusia Manusia ya. ya. Itu loh bang, dia kan duduk ya, madep ke belakang gitu. Kan kelindes langsung rata gitu kan. Jadi dia kayak sujud gitu loh meninggalnya. Itu udah nempel sama itu ban-ban mobilnya itu. Terus itu tadi yang jempolnya telunjuknya itu dijahit sendiri itu dia setelah sadar itu gimana, bolong-bolong Nggak balik-balik lagi, pokoknya pas dia kesurupan nggak disembuhin udah dibawa pulang. Itu nggak tahu lagi tuh kabarnya dia gimana. Itu mana baru lulus lagi, masih ini banget gitu. Itu kasihan tangannya ke itu. Iya, pasti bolong-bolong. Lumayan juga, bukan lumayan lagi. Dan itu jarumnya tuh beneran kenceng gitu, karena kakinya dia kan nginjek pedal itu kan, mesin jahitnya. Itu ditekan terus sama dia, itunya kenceng masuk ke tangannya itu. Oke. Tapi terakhir kali mamanya Kak Maya tahu nggak bahwa mereka itu menganut pesugihan apa gitu, atau sekte-sekte tertentu gitu? Itu pengakuan dari supirnya dari gunung. Ya, yang gunung itu. Ya, dari gunung itu. Dan ternyata kan disebutin semua tuh silsilah keluarganya kan. Itu ternyata ya pengakuannya tuh apa ya,
dari semua keluarganya itu penganut itu pesugihan itu. Dan yang ini bang, baru ingat. Jadi setelah mama ceritain itu, kita nih dapat lokasi nih penelusuran. Ternyata itu Garmen masih satu keluarganya sama yang deket rumah. Itu di daerah Cengkareng atau apa ya dulu, lupa. Nah di situ jadi kita taunya pertama kali penelusuran ada satu ruangan juga yang nggak boleh dibuka, dan si pembantunya yang di gedung itu tuh selalu disuruh ngasih makanan ke lantai 5. Itu sama. Oh. Itu ada di channel YouTube gue, ada di situ penelusurannya. Sampai pas udah jadi videonya udah tayang. Nah si penjaganya yang diamanatin megang kunci itu nonton dong, karena dia tahu dari yang punya garmennya. Dia bilang katanya, kenapa ngasih izin ke orang ini buat masuk ke dalam, katanya gitu. Ternyata pesugihan dia masih aktif. Memang iya, kita nemuin satu ruangan ada patung yang sama. Kayak gitu. Terus ada patung kayak kakek-kakek gitu, kemasukan sama satu kakek-kakeknya itu. Dia nyebutin namanya, biasa dipanggil atau disembah namanya tuh Kukung. Akhirnya kita nanya dong ke yang megang kunci itu kan, Pak, Bapak kenal nggak di sini sama yang namanya Kukung? Terus dia bilang, kamu tahu dari mana nama itu, katanya gitu. Kita dimarahin, yang harusnya kita izin buat 2 kali penelusuran di situ. Jadi yang keduanya kita nggak dibolehin lagi. Ternyata dari cerita-cerita si yang megang kuncinya, akhirnya jujur cerita, ternyata sama dia bilang, oh dia kan punya cabang dulu di daerah ini gitu, dia bilang gitu. Nah kita kaget dong, itu tempat rumah gua gitu. Ternyata beneran sama, itu masih aktif. Dan kata yang pemegang kuncinya itu masih ada juga di daerah mana ya, Banten, tapi daerahnya itu disebutin sama dia itu Garmen itu katanya. Aduh. Oke. Serem banget Kamaya ceritanya. Nah ini Kamaya, kita agak tinggalin sedikit nih, tinggalin dulu nih cerita yang tadi. Oke lah, kita udah semoga ya korban-korban tumbal itu ya ditempatkan di sisinya ya. Ya walaupun kematian mereka tragis, tapi ya kita juga mendoakan kan Kamaya ya. Nah ini katanya Kamaya kan pernah podcast di channelnya Bang Jo ya, Prasojo Muhammad. Nah itu katanya yang saya dengar, bukan saya dengar sih, seperti yang udah beredar banyak nih sekarang, udah kalau nggak salah tuh trailernya udah di kesana sini nih, udah banyak nih, Petaka Gunung Gede ya kalau nggak salah judulnya. Nah ini kan berarti cerita Kamaya ini difilmkan ya. Alhamdulillah Kamaya. Alhamdulillah. Selamat dulu dong Kamaya. Alhamdulillah. Nanti datang ya premiernya. Ya, insya Allah kalau diundang kita ya pastilah. Kita kalau support temen, dukung teman tuh nomor 1 paling depan Kamaya. Oke. Nah ini bisa spill sedikit dong ini tentang Petaka Gunung Gede nih Kamaya. Iya, jadi Petaka Gunung Gede ini benar-benar pure dari cerita yang di podcast. Itu tuh sama persis, cuma waktu di podcast kan belum selesai, belum semuanya diceritain. Jadi diceritain detailnya sampai ke endingnya itu ada di dalam film itu. Oke, berarti lebih komplit yang di film nih ya? Iya, yang komplitnya memang di filmnya itu. Dan kita syutingnya bener-bener di Gunung Gedenya langsung. Wow, keren banget pasti ya. Nah, ini kan biasanya nih Kak Maya, banyak cerita-cerita film itu kan yang dibumbu-bumbui lagi nih. Ditambah-tambahin biar lebih epic. Untuk film Petaka Gunung Gede ini ada dia sesuai dengan yang isi podcastnya atau enggak sih? Iya, Kamaya? Sesuai ya? Sesuai banget. Jadi karena memang udah pernah diceritain di podcast, kalau seandainya ada bumbu-bumbu tambahan nanti mengecewakan. Karena udah pendengar itu udah punya imajinasinya mereka sendiri gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang diceritain di podcast. Jadi nggak ada tambahan sama sekali, dan lebih kayak bukan film horor biasa ya. Ini tuh lebih kayak ke relationshipnya ada, keluarganya ada, sama
ya tentang persahabatannya. Jadi lengkap ini filmnya, bukan sekedar horor yang nakutin gitu. Pastinya keren banget kalau kayak gitu. Iya, biasanya kan kita kalau nonton film horor itu kan diangkat dari kisah nyata. Tapi kok ini kayaknya beda deh gitu. Ceritanya nggak kayak gini. Berarti kan sudah ada dibumbu-bumbuin lagi, Iya, tambah-tambahin iya. kan ya, biar lebih serem lagi gimana gitu. Nah kalau Tapi ini enggak ya mana, Iya. wah ini sih wajib nonton gitu ya. dibumbuin aja, orang-orang udah merinding ya. Maksudnya real aja kayak gitu, pendengar aja udah terbawa dengan apa ya, emosinya ketika dia denger podcast gitu. Jadi ya udah sama persis apa yang kayak di podcast, bahkan lebih detail lagi. Nah, ini kan syutingnya langsung di Gunung Gede, kamu ya pasti kalau udah melibatkan satu tempat itu, apalagi Gunung Gede, pasti kan gunungnya itu entah ditutup dulu sementara, nggak boleh ada pendakian dulu karena buat ada syuting film gitu. Nah, di situ Kamaya ikut terlibat nggak sih dalam film ini, atau ke lokasi langsung nggak sih? Ke lokasi dari pertama sampai akhir syuting ada terus. Sampai di gunung. Kalau yang tutup itu pas di jalur Putri ya, karena yang jalur Cibodas itu masih dibuka kok buat umum. Jadi kayak buka tutup gitu. Waktunya lagi shoot ya ditahan dulu tuh. Yang lain nanti jalan lagi gitu, kayak gitu aja. Tapi kalau yang di jalur Putri itu memang ditutup karena kita syuting di Surya Kencana. Kalau ramai dari pendaki kan nggak bisa ngehandle kita ya. Kan Surya Kencana luas banget. Udah gitu kan banyak suara-suara orang yang teriak-teriak ya, makanya ya ada penutupan sih di situ. Gitu. Dipakai untuk film itu Iya. ya. Oke. Untuk Kamaya sendiri terlibat nggak sih di film ini, Kak? Maksudnya jadi pemain gitu? Enggak sih, cuma jadi kayak coaching pemainnya aja gitu, mantau gitu kan ya. Keren dong. Itu kayak gitu sih, karena kan ya belum berani lah untuk terjun langsung karena belum punya pengalaman buat main film ya. Itu harus yang benar-benar profesional sih, karena ya nggak mau ngecewain penonton aja. Gitu. Sebenarnya sama aja sih, Kak. Kita apa namanya jadi caster itu sama kayak misalnya Kamaya di podcast gitu, nggak jauh beda sih yang diomongin gitu aja. Paling kita baca skrip gitu. Apalagi kan ini udah ada di luar kepala Kamaya ya ceritanya, karena ini punya Kamaya kan. Iya. Gitu ceritanya pasti udah masuk lah gitu. Aduh enggak deh. Fansnya juga udah banyak lumayan. Nanti aja, nanti kalau ini kan ada yang dua cerita lagi nih yang lagi ditulis. Digarap ya, mau digarap. Lagi dijadiin buku dulu sih. Nah mungkin ke depannya, tapi bukan genre horor gitu. Tapi masih soal gunung, cuma bukan horor. Lebih ke survive. Gitu. Oke. Wah, itu lebih keren lagi ya. Kalau kalau tentang gunung ya. Iya. Apalagi kalau anak-anak gunung tuh kan sebenarnya udah haus nih akan film-film kayak yang terdahulu ya. Mungkin film 5 cm, Pencarian Terakhir, atau film-film tentang survive di gunung lainnya gitu. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya Petaka Gunung Gede, walaupun itu film horor tapi ada dibumbui dengan pendakinya juga kan, jauh lebih bagus lagi gitu. Jadi teman-teman pendaki juga bisa menikmati tontonannya gitu. Wah, seneng nih ada film pendaki ini walaupun horor gitu. Dan kedepannya film bergenre pendakian. Nah, itu yang lebih keren lagi sih. Iya, nanti ini itu lagi ngegarap itu sih. Lebih ngedaging banget sih isinya. Jadi mantap ya mengkolaborasikan dengan orang-orang yang paham tentang alam dan pegunungan lah. Ya siapa tahu nanti Bang Ale juga bisa berperan, berpartisipasi. Gak apa-apa, saya kalau ada peran jadi reporter gak apa-apa, aman. Nggak, ini kan bercerita tentang kelompok Mapala gitu loh Bang. Siapa tahu bisa jadi seniornya gitu kan, yang mendidik kita-kita. Iya, gitu. amin. Mudah-mudahan ya. Iya, siapa tahu ya. Saya aminin dulu kamu ya, siapa tahu bisa berkolaborasi juga gitu kan. Saya jadi di sana ntar perannya
Ya walaupun perannya peran jadi porter misalkan gitu gak apa-apa ya. Asal ada di bioskop. Yang penting masuk bioskop ya. Mudah-mudahan lah nih buat para kreator-kreator nih. Nanti kan niatnya mau bergabung dengan para kreator-kreator yang terjun ke gunung gitu. Nanti ini lebih ke situ sih Bang, insya Allah gitu ya. Doain aja biar prosesnya lancar. Iya. Ntar Andre kasih peran dong dia. Perannya apa tuh? Tukang ojek. Tukang ojek gak apa-apa kamu ya. Yang penting kan ada di bioskop gitu, nongol. Wow katanya gitu. Kasihan motornya. Oke, Kamaya. Nah berarti ini filmnya karena udah proses syutingnya sudah selesai semua nih ya, udah promo sana sini ya sekarang ya, lagi promo ya Kak. Iya baru ini sih baru mulai promo juga. Ya baru mulai promo juga udah. Saya lihat udah lewat terus tuh. Iya, alhamdulillah FYP di TikTok terus itu. Bener, rame banget. Itu selama proses syuting itu ada kendala-kendala mungkin kayak gangguan atau yang lain-lain gitu nggak sih Kak? Kalau untuk gangguan kayak mistis ke kru inti dan ke pemain sih alhamdulillah nggak ada. Tapi lebih ke teknisnya sih. Jadi kayak si Ratu Telaga yang berperan nanti akan nyebur ke dalam danaunya itu, dalam telaganya. Itu kan kita ada tim dari penyelam ya, diving. Itu untuk ngukur kedalaman si telaga birunya itu. Oh. Itu jadi diukur dulu kedalamannya, terus suhu airnya. Takutnya kan namanya di gunung ya, terus itu juga jarang dijamah, bahkan nggak pernah sama manusia. Ketika pas lagi dicek kedalaman, itu kan ada 2 orang nih dari tim divingnya. Ini cowok semua. Pas lagi nyelam ke bawah itu, dia ngecek kedalaman kayak orang ditendang gitu loh dari bawah. Jadi dia mau ke dalam lagi, itu kan masih dalam lagi tuh ya. Itu kata dia udah gelap tuh, lumpur semua. Semakin dia kedalamin lagi, itu ada lagi. Jadi berlapis-lapis kayak lumpur hidup gitu loh. Oh. Sampai dia tuh kewalahan karena di dalam itu dia pakai oksigen juga, itu dadanya sakit banget katanya. Sampai pas dia nembus ke lapisan lumpur ketiga, itu kayak ada yang ngedorong. Jadi dia nggak boleh ke bawah lagi. Langsung dia ke atas, terus dia bilang nyerah. Sakit, dadanya sakit kata dia gitu kan. Itu padahal dia pakai baju karet itu ya. Itu katanya dinginnya luar biasa. Akhirnya ganti lagi yang satunya. Nah yang satunya ini lucu, dia kan naik kayak perahu karet gitu kan. Ini buat ngelihat luasnya nih, seberapa nih yang bisa di shoot gitu kan. Karena kiri kanan kan banyak pohon-pohon gitu kan. Pas dia lagi ke arah pojok telaga sebelah kiri, itu tuh perahunya lagi dia tarik pakai tali kan. Itu ditendang lagi, mundur lagi. Dia maju lagi, narik talinya, mundur lagi. Jadi kayak udah batas lu tuh cuman segini aja gitu. Kayak ada yang menghalangi itu. Betul. Nah yang kerennya lagi, pas adegan Ratu Telaganya itu kan direndam ke bawah tuh, ke dalam airnya kan. Itu kan yang cowok aja gak kuat, dingin banget. Dan dia itu cuma pakai baju manset Bang. Baju manset tipis sama kain putih yang bawahnya itu. Pas ditenggelamin itu lumayan loh berapa menit dia di dalam. Pas ditarik, itu anehnya dia nggak bergidik sama sekali Bang. Bener-bener stay aja. Dan yang gue lihat ya, itu memang ditempelin langsung sama si Ratu Telaganya itu. Jadi dia beneran kan ditarik tuh ke atas kan. Udah dia beneran stay aja. Terus nggak gemetar sama sekali, nggak. Sampai semuanya yang syuting di situ tuh bingung. Wah keren tuh dia gitu. Pas ditarik, ya udah bener nggak gerak sama sekali, nggak gemeter sama sekali. Karena kan kepanikan kita, keraguan kita, takutnya ketika ditarik dianya bergetar, kan ulang lagi dong. Itu bener-bener dianya bener-bener keren banget sih. Pas ditarik beberapa menit dalam keadaan basah, abis nyelam ke bawah, itu dia nggak bergetar sama sekali badannya. Jadi digantung berapa menit dia tetap stay. Oke, Masya Allah ya. Iya.
Itu yang anehnya, dan yang parahnya itu porter-porternya sih, jadi banyak gangguannya ke porter. Karena dia kan bolak-balik gitu ya. Dan ada pantangan juga Bang ternyata di Gunung Gede. Dapat info dari Kuncen ya, ini Kuncennya langsung. Ternyata ke Gunung Gede itu nggak boleh bawa daging mentah ataupun setengah matang. Itu pasti bawaannya tuh beratnya luar biasa. Ternyata dialamin sama porter kita. Karena setiap makan siang, terus makan sore gitu ya, itu olahannya tuh kan daging setengah matang. Nanti dimatengin lagi di atas. Itu salah satu porter kita itu ngalamin kejadian aneh. Dia tuh nggak tahu kalau dia ikut berperan sebagai porter untuk film horor. Dia tuh nggak tahu, kirain dia itu ada syuting film tapi bukan genre horor gitu ya. Pas lagi bawa logistik itu, kan jalur Cibodas nih. Sebelum nyampe ke Telaga Biru, dia tuh udah diliatin sama sosok nenek-nenek dijegat. Panik tuh dia kan, dijegat, dia naik lagi. Setelah dia istirahat dia naik lagi. Pas banget nyampe ke Telaga Biru, dia ngeliat lagi sosok perempuan cantik ada di tengah-tengah telaga. Dia taruh tasnya, dia lari bertiga turun ke bawah. Terus dia bilang sama koordinasi kita, Pak, saya mau ngundur diri aja, saya udah gak sanggup, kata dia gitu. Padahal dia baru join. Tuh mukanya pucet banget. Sama line produsernya ditanya kan, sini dulu cerita kenapa gitu. Terus gue bilang kan, Mas, ini kayaknya ada yang aneh deh sama 3 orang ini. Ya kenapa ya, kok dia panik kayak gitu kan. Mas cerita aja Mas kalau Mas diganggu sama yang di atas gitu. Terus dia cerita di situ sambil gemetaran kan. Saya tadi ketemu sama sosok nenek-nenek, dia ceritain wujudnya. Terus yang ratu juga dia ceritain. Nah kan kita masih punya ini ya, berkas-berkas yang syutingnya itu kan. Pas lagi tes cam, kita kasih tahu sosoknya kayak gini bukan. Dia malah bengong 3-tiganya. Iya kayak gini, kok bisa persis sih gitu. Ya ini kan syuting film ini. Langsung di situ dia, udah saya mau ngambil uangnya aja, udah nggak mau lanjut lagi katanya. Dilihatin langsung. Bahkan ada yang sampai patah tangannya. Gara-gara diganggu di jalur tanjakan setan. Itu juga abis ngebopong bawa nenek-nenek yang berperan jadi hantu itu. Itu beratnya nauzubillah katanya. Ternyata pedagang yang ngeliat di belakangnya ada sosok itu yang aslinya ngikut. Iya. Banyak yang diteror dari porter. Bahkan tim intinya sampai sekarang masih sakit Bang. Tim intinya? Iya karena disukain sama si kakek yang di Rawa Gayonggong itu. Sampai sekarang masih kontekan, dia masih sakit. Sampai segitunya. Gila ya. Petaka Gunung Gede. Oke. Nah ini rencananya tanggal berapa nih kan tayangnya? Tayangnya tanggal 6 Februari 2025. Jangan lupa nonton ya. 6 Februari. Iya. 6 Februari 2025. Kita mau kalau ada undangan premiernya kita nonton, terus setelah itu kita beli tiket lagi, nonton lagi rame-rame. Berapa orang? Kita sih tim ya 10 orang mah ada ya. Oke, nanti titip ya 10 datang. Oke, Kak Maya, terima kasih nih Kak Maya sekali lagi buat kehadirannya. Sukses selalu buat filmnya Kak Maya ya. Amin. Dan nanti mungkin kalau ada film kedua, ketiga dan selanjutnya, semoga sukses juga. Pokoknya doa kami tim Jejak Backpacker menyertai selalu. Amin. Biar kita bisa sukses bareng ya. Ya amin. Itu yang kita mau ya. Kita sesama konten kreator ini, konten kreator itu kita sukses bareng-bareng. Ya. Betul. Oke, nah jadi teman-teman jangan lupa teman-teman juga nanti nonton film Petaka Gunung Gede yang akan tayang tanggal 6 Februari 2025 serentak di bioskop tanah air. Pokoknya filmnya keren banget. Saya tadi udah diceritain di belakang. Wajib nonton ya. Iya, wajib nonton. Oke, Kak Maya sekali lagi terima kasih buat waktunya ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Maya dalam segmen OMG.
Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sekali lagi Sama-sama, Bang Kamaya. Ale. Ya, pokoknya sekali lagi sukses selalu Kamaya ya. Amin. Oke. Sampai jumpa.